Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Virus corona semakin mengkhawatirkan. Kegiatan keagamaan pun terusik oleh virus corona. Khawatir kumpulan orang menjadi sarana penyebaran COVID-19. Ibadah pun diminta dilaksanakan di rumah. Memang yang kita bisa sampaikan, konfirmasi mengenai 3 WNI yang dilaporkan terpapar corona atau confirm case corona kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan pemerintah Malaysia yang diinfokan ke KBRI kita di Kuala Lumpur. Dan kita juga mendapat informasi setelah itu bahwa ketiga WNI kita tersebut menjalani perawatan di wilayah negara bagian Sabah. Ya memang kalau kita sama-sama mengikuti, ini adalah rombongan majelis takblik yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Dan dari pihak Indonesia memang ada beberapa ratus peserta dan sebagian juga terus berpindah tempat. Yang kita juga catat mereka yang saat sekarang sakit 3 orang, namun mereka yang kemudian sudah kembali ke tanah air, pemantauan telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan informasi yang diperoleh antar focal point kesehatan Malaysia dan focal point kesehatan Indonesia. Ya, hari ini kita temui saudara-saudara kita yang lagi berkumpul. Dan saya mengapresiasi teman-teman semua memahami kondisi negara kita, ya. Dan beliau semuanya siap-siap untuk kembali ke daerah masing-masing. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, kita menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan. Untuk sementara waktu kita melakukan selama 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan ditunda, nanti kita pantau kondisinya 2 minggu lagi. Konsekuensinya adalah bagi umat Islam, kegiatan sholat Jumat yang biasanya berjalan normal, kalau minggu lalu anjuran kita adalah melakukan sholat Jumat dengan membawa sajadah sendiri, alas sujud sendiri. Maka hari ini kesepakatannya adalah sholat Jumat di Jakarta ditunda selama 2 Jumat ke depan. Sesudah itu kita pantau kembali. Begitu juga dengan kegiatan misa hari Minggu dan kebaktian juga ditunda untuk 2 minggu ke depan.
mohon izin, saya Nasaruddin Umar yang sehari-hari diberi tugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang sangat mulia bagi kita umat Islam. Kita dianjurkan untuk banyak beribadah pada hari ini. Namun demikian, sehubungan dengan adanya keadaan darurat yang sedemikian mencemaskan ini, agama menganjurkan kita untuk melakukan ikhtiar. Oleh karena itu, bagi kita umat beragama, tidak ada cara lain yang harus kita lakukan kecuali mengikuti ulama dan umara kita. Tidak mungkin kedua institusi ini akan memberikan suatu fatwa yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi kenyataan masyarakat kita. Sebetulnya ada alasan objektif dan subjektif kami melakukan penutupan Masjid Istiqlal untuk tidak melakukan salat Jumat. Alasan objektifnya seperti tadi, ada himbauan dari majelis ulama fatwanya, yang saya berharap semoga tokoh-tokoh umat Islam khususnya betul-betul membaca logikanya majelis ulama ini, termasuk di dalamnya adalah salat Jumat, ya, termasuk juga salat berjamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalaupun misalnya mau melakukan salat berjamaah karena mungkin di daerahnya dianggap masih aman, maka kita perlu memperhatikan himbauan-himbauan internasional. Jarak antara satu orang dengan orang lain itu sekitar 2 meter. Maka itu berlaku kaidah yang seperti juga dikutip dalam fatwa majelis ulama, itu adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, mencegah kemudaratan itu lebih penting daripada mengejar manfaat. Karena itu, para pemirsa dimanapun juga berada, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin salat Jumat seperti kewajiban yang sangat kita cintai, tapi dalam kondisi memperhatikan seperti ini, Nabi pun juga mengingatkan kita, jangankan virus sebesar ini, banjir atau hujan deras pun Rasulullah pada suatu saat meminta orang umatnya untuk salat di rumah, tidak perlu ke masjid. Itu Rasulullah. Kita sangat cinta terhadap agama kita, tapi kita juga ditegaskan oleh Al-Quran, wala tulqu bi'aydikum ila tahluka, jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Sudah tahu kalau misalnya di suatu tempat itu ada bahaya yang sangat besar, maka kita diminta untuk menghindari, jangan ke tempat itu. Jadi tetap berangkat, Bu? Iya, karena sini bukan di daerah Kauman, khususnya Kauman ya, Yogyakarta itu bukan apa ya, kena virus yang COVID itu yang merah, Bukan zona zona merah. merah, karena bukan zona merah. Maghrib sama Isya Masjid, Pak. ya pasti di masjid. Jarang sekali nggak di masjid gitu loh. Preventif juga dari pihak gereja, contohnya adalah meniadakan seluruh kegiatan yang bersifat komunitas, jadi rapat, lalu ada lagi pertemuan-pertemuan persekutuan doa, sekolah minggu itu sudah mulai diliburkan. Dunia tengah menghadapi pandemi virus corona. Aspek sosial masyarakat pun terusik oleh virus ini. Pencegahan penyebarannya menjadi upaya bersama. Kita berharap situasi segera membaik.